2 hari yang lalu ada video kita tentang hanya 3 sektor yang mengalami kenaikan di semester 1, yaitu finance, terus healthcare atau kesehatan, terus yang satu lagi adalah properti. Dan dari itu salah satunya ada Silo yang naiknya signifikan, itu juga udah dibahas kemarin. Dan kali ini saya akan membahas yang lainnya, yaitu sektor properti ke BSDE, di mana saat 3 sektor itu diulas, BSDE labanya naik yang sangat signifikan, 159%. Apa yang membuat labanya naik segitu besarnya? Nah, simak video ini sampai selesai, akan saya bahas di laporan keuangannya di kuartal kedua. Jadi, check this out. Sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu, oke? Saya tag video ini masih di jam perdagangan, jam 9.42, tanggal 8 September. Ini laporan keuangan dari BSDE yang mana sudah terbit ternyata di 31 Juli. 1 Juli atau 1 bulanan yang lalu. Kondisi sekarang BSDE berada di harga 1050 per lembar. PI-nya berada di angka 9 dan PBV-nya 0,63. Nah, ini labanya ya. Net income-nya naik sangat drastis. Oke, kita lihat ya. Kita lihat kenaikannya dari laporan laba rugi ya. Dari omsetnya sendiri dia sudah 5 triliun ya, bagus. Sudah di 5 triliun, sebelumnya di 3,8, hampir 5 triliun lah, kurang berapa? Kurang 2M doang nih. Oke, kita ulas yang atas dulu deh. Kesehatan perusahaan, asetnya kasnya 10,4 T. Wow, gede banget. 10,4 T. Terus persediaan lancar itu 13 T. Persediaan tidak lancar, nah ternyata tanah yang belum dikembangkan ini 15,6. Jadi kalau properti ya ada 2 persediaan ya. Kalau persediaan di aset lancar ini dia dalam bentuk udah ada tanah yang sudah diproses atau ya sudah dikembangkan lah ya, atau sudah siap. Antara dua ini sudah siap dijual gitu. Nah, kalau yang tidak lancar ini bentuk persediaannya itu dalam bentuk tanah yang belum dikembangkan. Makanya ini ya tulisannya ya 15,6 triliun. Itu luar biasa naiknya. Oke, kalau kita lihat ya kasnya 10,4 nih nominalnya ke mana aja. Ada di deposito 8,7 triliun. Wow. 8,7 triliun dan di bank 1,2, bagus banget ya. Dalam bentuk rupiah 8,7 dan 500 M dalam bentuk dolar Amerika. Kalau rupiah bunganya 3,1 sampai 7,25. Kalau dolar Amerika 0,6 sampai 4,87%. Oke, mereka juga ada di investasi di bank, deposito di bank, bank dan deposito berjangka. Bank itu 487 M sama deposito berjangkanya 181 M. 981, sorry. Lalu surat berharganya itu 1,1 T. Oke, jadi jumlahnya itu 2,6. Bagus sih ini menurut saya ya. Surat berharga itu ada di Reksadana Banjaran Asset Management 749 M. Sebelumnya itu 757 nominalnya, oke. Ada di Morgan Stanley Singapura 12,6. Dan di EVOF 4 Partnership Interest 178. Dan yang baru adalah Ascent Global Investment Fund 213 M. Sebelumnya nggak ada tahun lalu. Oke. Kalau yang di aset global nih ada penjelasannya harusnya. Investasi ini udah perusahaan. Nggak ada sih, nggak ada aset global itu nggak ada. Oke. Oh, kalau yang investasi pada EVOF Partnership Interest itu merupakan investasi yang dibeli oleh GPT sebesar 8 juta US dollar pada partnership interest yang dibentuk untuk investasi saham. Oke. Maksudnya itu ya. Kalau pada Ascent Global Investment itu investasi GPT yang diperoleh pada Mei 2023 sebesar 14 juta 2 US dollar ya. Oke, GPT semua ya. Global Prime Treasury PTE Ltd. Oke, kita kembali ke atas.
Tadi udah asetnya, liabilitas nih. Ada utang jangka pendek bank 37M. Oke, enteng, ini bisa diatasi. Terus bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo 1 tahun. Ini ada utang bank jangka panjang 1T 1,1 dan ada obligasi dan sukuk. Oh, ini enggak ada ya. Liabilitas lain-lain sini. Oke, jadi kalau di total ya, utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun itu 1,1 tambah 37. Jadi hanya 100 ya 1,2. 1,2 T ini sangatlah bisa ketutup dengan kasnya. Oke, 1,2 T. Kalau liabilitas jangka panjang itu mereka ada hutang jangka panjang bank itu 5,8 dan obligasi 5,4. Jadi secara jangka panjang ini masih bisa ya ke cover tipis. Masih kurang tipis saja dari kasnya doang. Jadi ini saya katakan perusahaan yang sehat ya BSD ini. Mereka masih ada saldo laba yang belum digunakan penggunaannya, belum ditentukan penggunaannya itu 25,9 T. Gede banget ini, 25,9. Sedangkan market cap-nya 22,2. Sudah bisa disimpulkan sendiri aja ya. Oke, kita lihat ke pendapatannya. Pendapatannya naik drastis. Kalau kita lihat ya, di note 44 pendapatannya. Nah, ini penjualan tanah dan bangunan. Wow, growth-nya luar biasa ya. Jadi 3,5 T, sebelumnya 2,4. Kurangi 2481 bagi 2481. Naik 41%. Tanah dan bangunan straight title ini juga naik. So far naik ya. Sewa mereka naik tipis, pengelolaan gedung mereka naik juga. Yang paling naik itu jasa pelayanan, prasarana, parkir. Area rekreasi juga naik 18M. Hotel juga naik. Jasa pengoperasian jalan tol dia naik, sebelumnya nggak ada. Dan lain-lain ini naik. Jadi saya bisa katakan ya, dari total pendapatan atau omset mereka hampir 5 T, tepatnya 4,9 triliun. Kalau kita hitung ya, yang jadi recurring income mereka ya, atau pendapatan berulang kan ini ya, pengelolaan gedung. Pengelolaan gedung mereka itu ada di angka 181M. Jadi 181 dibagi dengan 41 dengan total ya. 4998. Recurring income mereka hanya 3%. Kecil sih. Kecil banget kalau ini. Tapi yang perlu kita apresiasi adalah di mana mulai ada jasa pengoperasian jalan tol ini. Kalau kita cek di Google ya, BSDE jalan tol. Ini ada nih, BSDE jalan tol. Apakah sudah di tol BSD? PT Bintaro Serpong Damai atau BSD akan membuka ruas jalur lintas KM 8 28 Juni ya. 28 Juni berarti ini Juli, Agustus, baru 2 bulanan lah saya tek ini. 2 bulanan itu sudah mendapatkan income sebesar 25M. Luar biasa ini, bagus nih. Jadi ini salah satu cara mereka ya untuk mendapatkan tambahan income lagi, which is good sih menurut saya sih. Harus diapresiasi nih perusahaan, bagus banget nih. BSDE ya. Tolnya sudah beroperasi. Oke, beban pokok penjualannya naik tapi tidak signifikan pendapatannya. Kalau kita hitung pendapatannya itu naiknya sebesar 3835 bagi 3835. Naiknya tuh 30% omsetnya ya. Omsetnya naik 30%, sedangkan bebannya ya. Bebannya naik 24. Ya masih bisa ditoleransi gitu. Oke itu. Terus jumlah beban usaha mereka naik tidak signifikan juga. Jadi laba usahanya masih growth. Jadi sebelumnya 1 T, operating profitnya sekarang 1,6. Jadi naik 600 lah ya. 600M. Banyak juga ya, 600 bagi 1 T itu 60% loh kenaikannya, bagus banget ini. Pendapatan bunga dan investasi mereka growth bagus ini tadi ya, efek dari mereka naruh di beberapa instrumen ya. Terus juga
Nah, kalau tahun lalu mereka kenaikannya itu didukung dengan keuntungan dari selisih kurs 106M sendiri. Kalau sekarang mereka malah rugi gitu. Dan ini based on akuntansi aja ya. Jadi bisa dikatakan dengan adanya ini beban line-line bersih ini harusnya tahun lalu ini lebih besar lagi ya. Harusnya 494 tambah 106. Nah, harusnya beban kemarin itu 600M sendiri ya. Dan sekarang 510, jadi which is hal penurunan, jadi hal yang bagus itu. Nah, yang mencolok itu ada di poin ini, di mana adanya ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama, di mana mereka mendapatkan pendapatan 260M. Dan ini kalau nggak salah ini based on akuntansi ya. Kita cek di halaman 68. Oke, bentar. Kok 68, 78. Nah, ini ventura bersama, di mana perubahan kepentingan pada ventura ya ini. Oke, kita perlebar dah. Nah, ini kita bandingkan dari tahun lalu ya. Nilai investasi pada awal tahun nih 2022, ini yang atas 2023. Ada beberapa perubahan ya. Ini ekuitas pada laba atau rugi periode berjalan. Yang mengalami laba signifikan adalah pada PT Bumi Parama Wisesa. Ini naik ya. Keuntungannya bahkan mencapai 68M sendiri. Hal yang bagus ya. Jadi nilai investasinya bertambah dan ini totalnya. So, saya bisa mengatakan ya, yang tadi di atas itu based on akuntansi ya, 260 itu. 260 ini kalau direalisasikan, dijual, nah ini baru mereka mendapatkan untung sekian gitu. Jadi aslinya laba periode berjalan mereka tidak setinggi ini. Gitu aja sih. Ya, 1000 tinggal dikurangi aja, 1353 kurangi yang namanya 260. Jadi laba mereka harusnya itu ini. Kan laba pemilik entitas induk kan 1,2 ya, kalau di total 1,3. Jadi tinggal kita kurangin aja 1,2, anggap aja dibebankan semuanya ke PSDE ya 940 gitu. 940 sebelumnya 463 bagi 4. Jadi hasilnya perusahaan untung itu 103% gitu. Jadi masih untung dan besar gitu. Kalau kita lihat ya arus kas bersih aktivitas operasi mereka minus bahkan. Wow. Mereka minus, jadi ada beberapa pembayaran yang belum selesai. Pertama ini pembayaran pelanggan ini baru 4,1 padahal tadi dilihat 4,9 kan. Oke. Beban yang besar adalah pembayaran kas untuk kontraktor di mana 1,8 triliun sendiri. Nah, ini ya gede banget ini. Itu sih. Arus kas dari aktivitas investasi mereka keluar 329 di mana pembayaran atas penempatan investasi dalam saham 332M. Lalu pembayaran hak konsesi jalan tol 340M. Oke, pembayaran untuk hak konsesi 340 tapi mereka dapat berapa tadi 250M. Oke. Terus aktivitas pendanaan, nah ini mereka dapat 1,4T sendiri. Di mana 1,8 itu dari penerimaan utang bank jangka panjang. Jadi mereka hutang lagi 1,8 dan untuk jangka panjang. Itu sih. Itu PR-nya nanti di jangka panjang, tapi so far dengan kas yang besar ini perusahaan masih growth sih, masih growth. That's why arus kasnya mereka naik 10,4 karena ada tambahan dia ini 1,4 sendiri dari pendanaan, dari aktivitas pendanaan. Itu sih. Kalau kita melihat ya di Stockbit ya tadi ekuitasnya ya sedikit senggol di mana saldo laba yang belum digunakan penggunaannya aja sendiri mereka 25,9. Total ekuitasnya berada di 40. Nah, saldo laba yang belum digunakan penggunaannya dia 25,9, 26 lah ya, 26. Market cap-nya hanya 22. Ya udah gitu aja. Let's say anggap aja market cap-nya di angka 26. Harusnya ya 26.000 dibagi dengan current share outstanding-nya 21,17. Nah, harga wajarnya ini berdasarkan ekuitas aja, ekuitas saldo laba yang belum digunakan penggunaannya. Harusnya harga wajarnya di angka 1,2.
1.200, sekarang di 1.055 gitu. Dengan kondisi growth yang masih oke, terus tadi ditambah yang namanya penjualan jalan tol, harusnya saya mengatakan PI sekarang dan BBB sekarang ini BSDE murah. Secara kesimpulan untuk BSDE sendiri saya bisa katakan tadi murah, dan kondisinya tadi baru saldo laba yang belum digunakan penggunaannya. Harga wajarnya di 1.200 dengan growth properti yang makin naik satu, terus yang kedua adalah cara mereka yang mendapatkan income tambahan dari jalan tol itu sangat perlu diapresiasi. Jadi menurut saya harga wajar di BSD antara di range 1,4 atau 1.400 sampai 1.500 itu make sense untuk BSDE. Jadi BSDE murah untuk saat ini, tinggal kita mengatur manajemennya. Oke, gini tuh ya view saya tentang BSDE. Semoga bermanfaat. Jikalau ada view lain atau insight lainnya yang berbeda atau mungkin view yang lainnya, boleh tulis di kolom komentar. Boleh juga request sama apa yang mau kita bahas, tulis aja di kolom komentar. Jadi semoga Bapak Ibu sehat selalu, dan mungkin cukup sekian video kali ini. See you on the next video. Bye bye.